yang sudah siap untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Shalom Pastor, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, kabar luar biasa baik dalam pertolongan dan perkenanan Tuhan. Oke, syukur ya kita bisa kembali lagi dalam program kita. Ada sahabat sekalian yang sudah menanti-nantikan ya Pastor untuk bisa mendengar perkenanan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita langsung saja masuk di 1 jam ini. Kita akan dengarkan bersama firman Tuhan dari Pastor Mefril Suwu. Dipersilakan. Ya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril Suwu, dan di kesempatan hari ini, saat ini saya dan saudara ada kembali lagi di dalam acara Blessing in the Spirit. Tentunya saya dan saudara sangat bersyukur perkenanan Tuhan jualah yang boleh membuat saya dan saudara kembali ada di Sabtu, setiap hari Sabtu malam, untuk sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita masuk dalam acara Blessing in the Spirit, mari di kesempatan malam hari ini sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berterima kasih di mana kami boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh kembali lagi ada di acara Blessing in the Spirit. Malam hari ini Tuhan menolong, Tuhan mengurapi. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh membawa kami kepada pusat kebenaran. Kami mengenal, mengerti betul tentang firman, sehingga kami boleh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, senang sekali saya boleh berjumpa lagi dalam acara Blessing in the Spirit. Dan di kesempatan malam hari ini, pelajaran yang kita akan belajar malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan terdapat dalam perjanjian baru dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Dalam perjanjian baru dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Cerita ini sangat populer dalam Matius, dalam kitab Markus, dan dalam kitab Lukas mencatat tentang cerita ini. Nah, di kesempatan malam hari ini, mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam satu perikop Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima, saudara boleh ambil Alkitab saudara. Kita sama-sama belajar di kesempatan malam hari ini dalam pembacaan kita Lukas pasal 5. Saya akan baca ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Puji Tuhan. Kalau saya dan saudara telah membaca Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, saya dan saudara akan menemukan satu keadaan di mana dikatakan dalam firman Allah, Simon boleh mengalami keajaiban Tuhan. Malam hari ini tema yang akan kita berbicara mengenai keajaiban Simon. Kalau saya dan saudara membaca ayat-ayat ini, saya dan saudara akan menemukan satu keadaan di mana dikatakan dalam firman Allah bahwa Simon telah sepanjang malam dalam kegiatan dia sebagai nelayan, dan sepanjang malam dia bekerja, sepanjang malam dia melakukan aktivitas, sepanjang malam dia mengusahakan pencahariannya, dia tidak menangkap apa-apa. Artinya begini secara bebas saudara, Simon dalam koridor sebagai nelayan, dia telah melakukan bagiannya dia.
bahkan segala ilmu, segala pengetahuan, apa yang dia punyai mengenai danau, laut, bagaimana cara untuk menangkap ikan sudah dikerjakannya. Simon telah melakukan bagian dia dengan kepiawaian dia. Simon telah melakukan apa yang perlu dikerjakan. Simon telah melakukan sesuatu yang menurut dia sesuai dengan standar untuk mendapatkan berkat. Dalam keadaan-keadaan yang dia lakukan, segala daya dan upaya sudah dikerjakan oleh Simon. Tetapi perhatikan baik, di sana dikatakan firman Allah, kalau saya dan saudara baca pada ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Perhatikan baik kata bekerja keras. Kata bekerja keras yang dimaksudkan adalah segala daya upaya. Bahkan saya baca dalam terjemahan yang lain, telah melelahkan. Saudara, karena apa yang dilakukan oleh Simon adalah wajar sebagai pencari. Mata pencariannya sebagai nelayan. Kegiatan dan kepiawaian dalam hal menangkap ikan sudah terbukti. Tetapi kalau saya dan saudara melihat keadaan yang dialami sepanjang malam, dia sudah berjerih, dia sudah berlelah, segala daya, upaya, teknik, apa kepiawaian dia tentang menangkap ikan sudah dikerjakan. Tetapi dia tidak memperoleh apa-apa. Dengar baik kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Apa yang dilakukan Simon seperti biasa pada ayat yang pertama. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Seperti biasa, kegiatan-kegiatan yang dia lakukan seperti biasa. Dia tetap bertanding dengan hidupnya. Dia tetap mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Dia tetap melakukan apa yang dipandang dia pantas untuk dilakukan. Padahal firman Allah menjelaskan tidak ada hasil. Tidak ada yang dapat dia nikmati dan dia miliki dari apa yang dia usahakan. Mari kita melihat kebenaran firman ini. Mungkin Anda ada pada titik-titik sama seperti Petrus. Sudah melakukan aktivitas. Apapun daya upaya yang kita miliki dari kepiawaian kita sudah lakukan. Tetapi mungkin kita sementara diperhadapkan dengan sama halnya dengan Simon. Dia tidak mengalami yang namanya berkat Tuhan. Dia nikmati dari apa yang dia kerjakan. Dia tidak mengalami di mana dia mengalami janji-janji Tuhan dari apa yang sementara dia lakukan. Ataupun dari setiap kepiawaian yang dilakukan, pasti namanya penelayan, kalau dia sudah lihat mata angin, dia sudah kerja satu malam pasti ada hasil. Tapi hari ini Simon berkata dia tidak memiliki apa-apa. Tapi dalam kesempatan ayat yang selanjutnya dikatakan firman Allah dalam ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perbandingan terbalik jika saya dan saudara lihat, padahal sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena firman Allah katakan waktu mereka mencari ikan, waktu itu hari sudah siang, hari sudah pagi, matahari sudah timbul. Biasanya mereka melakukan aktivitas di malam hari untuk menemukan ikan. Kepiawaian mereka, kepintaran mereka, daya upaya yang mereka kerjakan di waktu malam sudah mereka kerjakan dan tidak ada hasil. Tapi dengar baik, dalam ayat yang ke-6 ini berbanding 180 derajat. Waktunya bukan malam hari, waktunya siang hari. Dan yang kedua firman Allah katakan, ketika mereka melakukan aktivitas itu dalam perintah Allah, mereka mengalami keajaiban Tuhan. Berapa banyak dari saya dan saudara yang di kesempatan malam hari ini mendengarkan radio Skylight 91 FM. Anda sahabat Skylight yang tersebar di seluruh Sulawesi Utara, dengar baik. Mungkin Anda ada seperti atau sementara mengalami keadaan sama seperti Simon. Sudah melakukan daya upaya di tengah-tengah COVID-19.
sudah melakukan kepiawaian. Bagian kita telah kerjakan. Semua pengetahuan tentang bagaimana cara untuk supaya ekonomi kita baik, bagaimana supaya kesehatan kita baik, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami namanya keadaan baik di tengah-tengah COVID-19 dan dampak dari COVID-19. Padahal banyak orang yang berkata bahwa keadaan mereka tidak baik. Tapi dengar baik, Simon mengalami keajaiban Tuhan. Di tengah-tengah semua daya upayanya, apa yang dia kerjakan, kepiawaian yang dia mampu, yang dia kerjakan, sudah dia kerjakan dan tidak ada hasil. Tapi dengan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan melihat rahasia kenapa Simon boleh mengalami keajaiban Tuhan di tengah-tengah keadaan yang nggak mungkin mengalami keajaiban Tuhan. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kalau Anda ada pada titik atau keadaan sama seperti Simon layaknya, malam hari ini engkau perlu dengar baik kebenaran firman. Karena firman Allah akan menuntun kita kepada pusat kebenaran. Dan ketika kita mengetahui kebenaran firman Allah, katakan firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes katakan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan ketika dia pergi, kata Yesaya, dia tidak akan kembali dengan percuma. Tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan, supaya saya dan saudara mengalami hal-hal yang dijanjikan lewat kebenaran firman Allah. Nah, malam hari ini mari kita akan melihat rahasia di mana Simon boleh mengalami keajaiban Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin. Secara fakta, secara data, nggak mungkin mereka menerima hasil yang baik waktu mereka melaut di waktu pagi, di waktu siang. Karena pada dasarnya dari ilmu yang saya baca, dari ilmu pertanian, kebanyakan ikan suka ada mencari makan di waktu malam. Sebabnya para petani lebih giat di waktu malam untuk menangkap ikan. Karena masih kontekstual pakai perahu, saudara, bukan kontekstual pakai hal yang lain. Kita mundur pada kontekstual ayat ini. Nah, kenapa dengan daya upaya yang dikerjakan oleh Simon dia tidak mengalami apa-apa? Tetapi hanya dengan perintah Allah dia mengalami keajaiban Tuhan. Perlu saya dan saudara garis bawahi, dengan kita melakukan perintah Allah yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi kita. Mungkin engkau sementara mengalami jalan buntu. Mungkin ekonomimu sementara goyah. Mungkin usaha dan pekerjaanmu sementara diperhadapkan dengan keadaan. Dan Anda sudah berdaya menggunakan daya upaya yang Anda miliki. Mungkin kepiawaian ekonomi, karena engkau lulusan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada banyak daya dan upaya yang sementara engkau kerjakan supaya ekonomi ini baik, keluargamu baik, ekonominya dan lain-lain sebagainya. Dan engkau sementara menghadapi keadaan di mana itu tidak berubah. Apa yang engkau sudah gunakan daya dan upaya yang engkau miliki tidak berubah. Mungkin ini solusi. Lakukan kehendak Tuhan supaya keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Terbukti dalam catatan kebenaran firman Allah, turun-temurun bagi kita. Lukas menjelaskan yang tidak mungkin bagi Simon. Daya dan upaya sudah dikerjakannya, tidak mendatangkan hasil, tidak mungkin dia akan mengalami berkat. Tapi berkat Tuhan datang di keadaan terbalik yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya mengharapkan supaya saya dan saudara mengalami keadaan ini. Kalau Anda inginkan keadaan ini terjadi, engkau mengalami satu keajaiban. Mungkin ada dinding kemustahilan, ada di atas kita, ada di depan kita, dan kita tidak mungkin mengalami itu. Tapi dengar baik, Lukas mencatatkan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin jika saya dan saudara bersama-sama dengan Yesus. Firman Allah katakan dalam Alkitab ini, dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6 yang saya dan saudara baca tadi, bahwa di mana ada Yesus, di sana ada keajaiban. Hal yang sama diberlakukan bagi kita. Di mana saya dan saudara ada pada jalur berkat, jalur Yesus, pasti di mana ada Yesus, hidupmu akan mengalami keajaiban. Sebabnya hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu, hadirkan Tuhan dalam pekerjaanmu, hadirkan Tuhan dalam usaha yang kau tekuni hari-hari ini. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah permasalahan kehidupan saya dan saudara. Karena jelas sekali firman Allah berkata, dalam ayat-ayat ini saya dan saudara akan menemukan ketika saya dan saudara mengandalkan kekuatan saya dan saudara sendiri, saya dan saudara tidak akan mengalami keadaan yang berubah. Simon ketika dia mengalami keadaan di mana seperti biasa dia berusaha mencari dengan kekuatan dan daya upaya yang tidak mendatangkan hasil.
tapi hanya dengan mendengarkan perintah dia mengalami keajaiban Tuhan. Sebabnya malam hari ini dengar baik kebenaran firman. Lakukan perintah Tuhan supaya Anda mengalami keajaiban Tuhan. Yang pertama, kenapa Simon boleh mengalami keajaiban Tuhan? Kenapa Simon yang tadinya segala daya dan upaya yang sudah dikerjakan tidak mendatangkan hasil, tetapi akhirnya dia boleh mengalami keajaiban Tuhan? Dengar baik, ayat 6 menjelaskan jala mereka koyak, saudara. Artinya berkat ini melimpah. Bahkan persediaan tempat berkat yang kita sediakan itu dia koyak, saudara. Artinya berkat Tuhan melimpah-limpah dengan kita. Berkat Tuhan tertuju kepada kita. Lumbung yang kita sediakan untuk menampung berkat itu dia mulai koyak. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu begitu banyak terjadi bagi kita. Nah, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami layaknya Simon alami? Firman Allah katakan rahasia yang pertama. Mari kita melihat ayat yang kedua. Yang pertama, poin yang pertama, bagaimana cara supaya Anda mengalami keajaiban seperti layaknya Simon. Ayat yang kedua, Yesus maksudnya, melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang pertama, kenapa Simon mengalami keajaiban Tuhan? Kalau saya dan saudara baca ayat tadi, dalam Lukas pasal 5 ayat yang ketiga, yang pertama, Simon mengalami keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena dia menjadikan perahu miliknya sebagai sarana pelayanan Yesus. Dengar baik, saudara. Yang pertama, Lukas pasal 5 ayat 3. Kenapa Simon boleh mengalami keajaiban Tuhan padahal sudah semalam-malaman dia mengalami pekerjaan, sudah semalam-malaman dia cari ikan tapi dia tidak mengalami dan tidak menemukannya? Artinya seperti ini, kalau diimplementasikan dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin setiap hari ini, hari-hari ini engkau sudah melakukan daya upayamu. Engkau bekerja, engkau berusaha, engkau buka toko, engkau bekerja dari pagi sampai malam. Engkau sudah mengerjakan semua bagian yang engkau bisa lakukan, tapi tidak ada mendatangkan hasil. Simon juga mengalami keadaan yang sama mungkin seperti yang saudara lakukan. Tetapi firman Allah katakan dalam ayat yang ketiga dari Lukas pasal yang kelima, kita merujuk dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Yang pertama, kenapa akhirnya Simon boleh mengalami keajaiban Tuhan? Dia menghancurkan dinding kemustahilan. Yang pertama, karena Simon serahkan perahunya untuk menjadi mimbar pelayanan. Tempat di mana Yesus untuk melayani. Tempat dia taruh, dia buat waktu Yesus menjadi pilihan bahwa perahu Simon yang digunakan, Simon izinkan supaya perahunya dia dipakai Tuhan sebagai mimbar dari pelayanan Yesus waktu itu. Poin yang pertama untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, usahamu, kantor, bisnis, apapun itu, mari kita jangan cuma cari untung di sana. Mungkin warung kita, jangan cuma cari untung dari warung itu. Usaha yang kau sementara tekuni hari ini, jangan cuma cari untung untuk keperluan kita. Bisnis yang sementara engkau tekuni, jangan cari untung cuma untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan perutmu, untuk kepentingan rumah tanggamu, untuk kepentingan makan, untuk kepentingan gaya, untuk kepentingan pakaian dan lain-lain sebagainya. Tapi Petrus memposisikan, dia akan memberi perahunya dia. Alat di mana dia untuk mencari nafkah. Satu-satunya sarana untuk dia mendapatkan uang di sana. Satu-satunya sarana untuk dia mendapatkan berkat di sana. Satu-satunya sarana untuk dia mendapatkan gaji di sana. Satu-satu sarana untuk dia mendapatkan di mana dia boleh hidup di sana. Itu dia taruh sebagai mimbar pelayanan Yesus. Untuk engkau mengalami dinding kemustahilan itu hancur dari dalam hidupmu. Untuk engkau mengalami daya upaya yang sementara engkau kerjakan hari-hari ini tidak mendatangkan hasil, supaya itu mendatangkan hasil. Jadikan apa yang engkau sementara kerjakan bukan hanya untuk kepentinganmu sendiri, tetapi sebagai mimbar pelayanan. Artinya seperti ini, saudara.
Ketika saya dan saudara ada pada dunia usaha, jadikan dunia usahamu mimbar pelayanan. Sebabnya Simon terpilih sebagai murid. Kenapa? Karena dilihat dari Lukas pasal yang kelima menjelaskan. Profesinya sebagai nelayan, satu-satunya harta benda untuk dia mendapatkan untung, mendapatkan berkat dari nelayan adalah perahu. Tetapi waktu Yesus butuh perahunya, dia kasih untuk pelayanan. Supaya Yesus mau, dengan perahunya Yesus bertolak sedikit ke dalam, dan Yesus memberitakan Injil di sana. Ada yang lemah dikuatkan, ada yang sakit disembuhkan, dan lain-lain sebagainya. Artinya, apa yang menjadi satu-satunya pegangan hidup dari Simon ini, dia serahkan untuk menjadi mimbar pelayanan. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, kalau Anda ini menginginkan supaya hidupmu mengalami keajaiban Tuhan, jangan usaha yang kita tekuni hari-hari ini, bisnis yang kita tekuni hari-hari ini, hanya untuk kepentingan makan dan minum kita saja. Tapi mari jadikan itu sebagai mimbar pelayanan. Dengan bisnis yang kita tekuni, pelayanan diberkati. Dengan bisnis yang kita tekuni, kita mampu memberitakan Injil di sana, memberitakan kebenaran. Mungkin nggak muluk-muluk dengan firman, tapi kita menegur orang dan lain-lain sebagainya. Mungkin Anda hanya ada sebuah toko, tapi bisa jadi karena toko kelontong mungkin, yang sementara engkau usahakan hari-hari ini, supaya toko kelontongmu diberkati Tuhan secara limpah dan luar biasa. Jadikan toko kelontongmu adalah mimbar pelayanan. Artinya, firman Allah menginginkan kita menjadi surat terbuka di tempat kita bekerja, di tempat kita cari makan, di tempat kita cari uang. Jangan di tempat kita cari uang kita jadi troublemaker. Kita menjadi permasalahan, pusat permasalahan. Kalau Anda sebagai orang yang bekerja di kantor, jadilah orang yang bekerja di kantor. Kantormu menjadi mimbar pelayanan bagimu. Haleluya. Karena ketika saya dan saudara melihat kata firman Tuhan, kalau saya dan saudara melihat Lukas pasal yang kelima ayat yang ketiga, firman Allah katakan dalam Lukas pasal 5 tadi, dijelaskan di sana Yesus memilih perahu Simon, dan dia memberikan perahunya untuk menjadi mimbar pelayanan. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Jangan kita hanya fokusnya cari uang lewat toko kita, toko kelontong kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Kita cari uang di sana. Maaf, firman Allah mengajarkan kepada kita, mari kita juga jadi berkat di sana sebagai mimbar pelayanan kita di sana. Kita menjadi berkat di tempat pekerjaan kita. Kita menjadi berkat di tempat bisnis kita. Kita menjadi berkat di tempat yang dimana Tuhan tempatkan kita, untuk kita mengalami berkat Tuhan lewat pekerjaan, usaha, dan lain-lain sebagainya. Artinya seperti ini saudara. Saya dan saudara dalam aktualisasi kehidupan menjadi berkat dalam pekerjaan. Apapun profesi Anda, mungkin engkau sebagai petani, engkau sebagai pegawai negeri sipil, engkau sebagai penegak hukum, dan lain-lain sebagainya. Di mana kita berada, firman Allah katakan mari kita jadikan tempat itu mimbar pelayanan. Yesus bisa diberitakan di sana. Yesus bisa ditinggikan di sana. Apakah lewat perlakuan kita dan lain-lain sebagainya. Satu, Simon melakukan itu sehingga keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupnya. Karena kalau saya dan saudara meneliti dari terjemahan ini saudara, perahu menunjuk usaha, perahu menunjuk mata pencarian, perahu berbicara tentang pekerjaan, perahu berbicara tentang harta. Apa yang dia punya ini dia kasih untuk Yesus supaya pelayanan berjalan. Jadi bukan pekerjaan hanya fokus untuk cari uang saja. Tapi mari lewat pekerjaan yang kita tekuni, lewat pekerjaan yang kita sementara kerjakan hari-hari ini, menjadikan berkat bagi pelayanan. Pelayanan firman kah itu, dan lain-lain sebagainya. Jangan karena kita diberkati, karena usaha yang kita tekuni, bukan firman yang diberitakan di sana, bukan Yesus dimuliakan di sana, tapi hanya ego kita yang dimuliakan di sana. Engkau akan mengalami sama seperti halnya Simon. Kepiawaiannya, kemampuannya, keahliannya tidak mampu mendatangkan berkat terjadi baginya. Tapi karena dia taruh perahunya sebagai mimbar pelayanan Yesus, maka Simon menjadi pusat perhatian Yesus. Dan ketika Simon menjadi pusat perhatian Yesus, Yesus tahu
bahwa dia membutuhkan keajaiban Tuhan. Hal yang sama akan terjadi bagi kita. Kalau kita mendahulukan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita menjadikan pekerjaan kita sarana supaya Yesus diberitakan di sana. Kita menjadikan pekerjaan kita menjadi berkat di sana. Firman Allah katakan, satu, keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan menjadi pusat perhatian Yesus. Padahal ada banyak perahu di situ, saudara. Kalau saya dan saudara melihat kontekstual. Yang pertama, Petrus menjadikan perahunya, menjadikan usahanya, menjadikan mata pencariannya, menjadikan pekerjaannya, menjadikan hartanya mimbar pelayanan dari Yesus. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, posisikan hidupmu sama layaknya Petrus, supaya engkau boleh terbelalak matanya karena keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, kalau saya dan saudara melihat, memang saya menyelidiki ada beberapa kata dalam penggunaan Lukas pasal 5 ayat 3. Ada di sana dikatakan kata naik perahu dari Petrus. Dalam perjanjian, dalam terjemahan Yunani dia menggunakan kata embaheno. Embaheno yang berarti bukan hanya sekedar naik, tetapi dia datang dan masuk di dalam perahu. Artinya begini saudara, Yesus yang menguasai perahu itu. Dengar baik, kalau diimplementasikan sebagai iman Kristen kita hari-hari ini, Yesus nggak mau datang dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam doa kita, dalam pergumulan kita, dalam usaha yang kita kerjakan kalau kita nggak berkenan kepada Tuhan. Yesus nggak mau masuk dalam hidup ini kalau kita penuh dengan dosa dan pelanggaran. Hindari dosa, hindari pelanggaran. Jadikan harta, pekerjaan, mata pencarian, usaha kita sebagai mimbar pelayanan. Yesus diberitakan di sana, percaya keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Yang kedua, dalam Lukas pasal yang kelima ini saudara, mari kita melihat ayat yang keempat. Kalau tadi ayat yang ketiga, poin yang pertama untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, menghancurkan dinding kemustahilan. Yang pertama, jadikan harta kepiawaian kita, pekerjaan kita, apapun yang kita miliki sebagai mimbar pelayanan Yesus. Yang kedua, setelah Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yang kedua, kalau saya dan saudara melihat dari terjemahan ini, yang kedua bahwa Simon ketika diperintahkan oleh firman Allah, ketika diperintahkan oleh Yesus, firman Allah dikatakan dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang kedua, untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu, bukan hanya sekedar kita menaruh setiap kepiawaian kita, pekerjaan kita, harta kita, apapun yang kita anggap mendatangkan hasil bagi kita, menjadi mimbar pelayanan Yesus. Tetapi yang kedua adalah Petrus atau Simon mengabaikan kepiawaiannya. Perhatikan baik, ayat yang kelima. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Yang kedua poinnya untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, Simon mengabaikan kepiawaian dia mengenai melaut, mengabaikan kehebatan dia dalam hal laut, dalam hal menangkap ikan, demi melakukan perintah Yesus. Poin yang kedua, untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu, di tengah-tengah keadaan mungkin engkau sudah melakukan segala cara untuk mendatangkan berkat terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, Simon mengabaikan kepiawaian dia dan kehebatan. Demi apa saudara? Demi melakukan firman Allah. Sikap ini menarik perhatian Tuhan untuk memberkati dia dengan keajaiban.
Berapa banyak dari saya dan saudara, sahabat Skylight, kadang-kadang kita lebih mengutamakan apa yang kita punyai daripada firman. Tapi Simon mengabaikan kepiawaian dia dalam hal melaut. Sudah sepanjang malam dia coba menceritakan kepada Yesus. Sudah sepanjang malam Yesus, saya melakukan setiap daya upaya sudah sepanjang malam. Tapi karena firman, karena perintah Allah, dia mengabaikan itu dan dia melakukan perintah Allah. Untuk melepaskan kepiawaian kita demi firman itu perlu, saudara. Melepaskan kehebatan kita demi firman itu penting. Karena kalau saya dan saudara mampu melepaskan kepiawaian dan kehebatan kita demi firman, firman Allah berkata, engkau akan mengalami keajaiban Tuhan layaknya Simon. Tapi kalau engkau masih, waktu itu mungkin kalau Simon dia kuat, orang Manado bilang, enggak Tuhan, kita usah malam-malaman, kita cari ikan. Kita komang lebih tahu dari ngana dalam hal melaut. Mungkin dia tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan. Tapi Simon tidak pernah membantah apa yang disuruh Tuhan 2 kali. Yang pertama, Yesus menyuruh dia untuk lebih ke dalam lagi. Yang kedua, Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jala. Keadaan itu, sebagai ahli laut, sebagai ahli menangkap ikan, terkoyak-koyaklah dia. Kenapa? Karena pada faktanya nggak mungkin menangkap ikan di siang hari. Pada faktanya nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka sudah semalam-malaman, sudah putar danau itu dan tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami keajaiban, tidak mendapatkan berkat. Tetapi pendengar baik, ketika dia mengabaikan itu untuk melakukan firman, saat itulah keajaiban Tuhan terjadi. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, mari kita mendahulukan Tuhan daripada kepiawaian kita. Mari kita mendahulukan Tuhan, memprioritaskan melakukan firman. Walaupun sepertinya firman itu di luar nalar, di luar kepiawaian kita. Mungkin engkau ahli ekonomi. Ekonomi mengajarkan kalau kita hemat secara luar biasa pasti kita mau jadi kaya. Tapi firman Allah terbalik. Siapa yang banyak memberi, dia banyak diberi. Firman Allah terbalik dengan hukum ekonomi. Lepaskan setiap kepiawaian kita, kepengetahuan kita. Mari kita tunduk kepada firman, supaya engkau mengalami keajaiban Tuhan. Simon, di tengah-tengah kepiawaian yang dia lakukan, di tengah-tengah kepenatan yang sudah dilakukan, dia rela meninggalkan itu untuk melakukan firman, saudara. Poinnya di situ. Kalau kita rela meninggalkan segala sesuatu yang ada mengikat dalam hidup ini demi melakukan kebenaran firman, percaya firman mampu memberkati hidupmu. Tuhan akan membuat engkau terheran-heran karenanya. Kenapa? Karena Anda rela meninggalkan itu untuk melakukan firman. Yang ketiga, kenapa Simon mengalami keajaiban Tuhan? Karena Simon melakukan firman. Melakukan perintah Allah di tengah-tengah keadaan gak mungkin. Gak mungkin mendapat berkat. Gak mungkin di waktu siang dapat ikan. Tapi karena Tuhan yang memerintah, dengar baik. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Kehebatan diabaikan, kepiawaian diabaikan demi menjalankan firman. Ada orang hari-hari ini menginginkan keajaiban Tuhan terjadi. Menginginkan dia mengalami di mana dinding kemustahilan itu hancur dalam hidupnya. Tetapi tunggu dulu Pak Pendeta. Waktu mau ibadah tunggu dulu. Selesai tutup toko dulu baru kita mau ibadah. Jangan dulu Pak Pendeta, selesai kerjaan dulu. Dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang karena harta yang dia miliki, yang dia punyai, yang dia pegang, membuat dia terhalang untuk melakukan firman. Tuhan menginginkan mari kita tinggalkan segala sesuatu dalam hidup ini untuk melakukan firman. Artinya begini saudara, dalam bahasa bebasnya,
Prioritas melakukan firman menghadirkan keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Tapi kalau saya dan saudara prioritasnya untung, prioritasnya berkat, maaf, dengan daya upaya yang kita miliki belum tentu itu akan mendatangkan berkat. Belum tentu engkau akan dibuat terkoyaknya persediaan tempat berkat kita. Artinya melimpahnya berkat itu terjadi bagi kita. Siapa yang gak ingin? Contoh seperti ini saudara, kalau saya dan saudara sediakan satu kamar, berkat itu akan datang satu kamar. Tapi ternyata yang datang ini jadi dua kamar, koyak kamar kita. Siapa yang gak ingin seperti itu? Saya menginginkan keajaiban itu terjadi dalam hidup ini. Tetapi ternyata firman Allah menuntut kepada kita, mari taruh itu sebagai mimbar pelayanan. Yang kedua, prioritas melakukan firman mengabaikan kekuatan dan kepiawaian kita. Kenapa? Karena dalam hal melakukan firman, firman Allah katakan, kalau saya dan saudara melakukan firman, maka Yakobus pasal 1 ayat 25 katakan seperti ini. Maaf, Yakobus pasal 1 ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kita butuh melakukan firman. Jangan kita hanya mengamati, hanya kita lihat, oh seperti ini kita, tapi kita tidak mengalami yang namanya keajaiban. Kita butuh keajaiban, dan untuk mengalami keajaiban Tuhan harus kita lakukan. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 menjelaskan, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ketika kita melakukan firman, maka dengan otomatis saya dan saudara menjadi saudaranya Allah. Nah, kalau saudaranya kita Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudaranya kita adalah Yesus yang memberkati hidup ini, yang rela mati di Golgota untuk saya dan saudara. Sebut masalahmu, sebut problemmu, sebut apa yang kau hadapi. Pasti firman Allah katakan, apapun masalah yang kau alami, Tuhan pasti bela. Sedangkan kita hanya dekat dengan gubernur dan kita sampaikan keluhan, gubernur dengar, kita sangat senang. Apatah lagi kalau saya dan saudara dikatakan firman Allah menjadi saudaranya Yesus, saudaranya Allah. Kenapa? Karena kita melakukan firman. Digaransikanlah kepada kita bahwa ketika saya dan saudara melakukan firman, hal yang ajaib terjadi lewat Lukas pasal yang ke-5. Tetapi yang menjadi persoalan hari-hari ini, ketika saya dan saudara nggak mau melakukan firman, kadang-kadang menjadi problem bagi kita. Ketika saya dan saudara ada pada titik ini, tetapi saya dan saudara tidak mau mengalami keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya harta, fokusnya berkat, fokusnya pekerjaan, fokusnya usaha, fokusnya ini, fokusnya itu, fokusnya harus Yesus. Maka Amsal katakan begini, saya baca Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dengar baik-baik, ini yang saya senang. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, kata firman Tuhan. Tuhan yang menyediakan pertolongan bagi kita. Siapa yang gak mau keadaan ini terjadi? Tuhan yang menyediakan berkat bagi kita. Tuhan yang menyediakan hal-hal yang ajaib bagi kita. Bahkan dikatakan firman Allah dalam Amsal ini bahwa Tuhan sediakan bukan cuma sekedar keajaiban, bukan cuma sekedar sampai di titik itu saudara, tetapi pertolongan. Saya sedikit melihat pengertian dari kata menyediakan yang dimaksudkan dalam kitab Amsal pasal yang kedua ayat 7 ini. Dalam bahasa Ibrani kata menyediakan menggunakan kata aurak, penulisannya ARAK. Dalam fonetiknya atau bahasanya aurak. Arti yang pertama dari kata menyediakan yang dimaksudkan Amsal pasal 2 ayat yang ke-7, yang pertama mengatur. Dengar baik. Hubungan eratnya dengan Lukas tadi saya ingin memberitahukan kepada saya dan saudara. Jika saya dan saudara ada pada titik itu, Tuhan akan atur berkat Tuhan itu terjadi bagi kita. Tuhan akan atur jalan berkat bagi kita. Tuhan akan atur keselamatan kita. Mungkin hari ini engkau aman, besok ada orang, karena firman Allah yang berkata seperti itu.
Amsal menjelaskan, ada orang yang tidak tidur, dia hanya memikirkan bagaimana supaya saya dan saudara jatuh. Ada oknum yang tidak tidur, berjalan keliling sana sini supaya saya dan saudara lemah dan lain-lain sebagainya. Firman Allah mengatur perlindungan bagi kita. Firman Allah katakan Tuhan menyediakan, artinya Tuhan mengatur penjagaan bagi kita, Tuhan mengatur berkat bagi kita, Tuhan mengatur kesehatan bagi kita, Tuhan mengatur pelayanan kita, Tuhan mengatur supaya kita dipromosikan dan lain-lain sebagainya. Kata menyediakan bukan hanya sampai kepada titik itu, saudara. Engkau akan mengalami keajaiban Tuhan seperti Lukas pasal yang kelima tadi. Tetapi proporsi ini engkau akan alami ketika Tuhan atur segala sesuatunya. Nah, untuk supaya Tuhan atur segala sesuatu, firman Allah katakan, mari kita ada sama seperti layaknya Simon. Menjadikan harta, menjadikan kepiawaian, menjadikan mata usaha, menjadikan apa yang kau kerjakan, pekerjaanmu itu sebagai bendang di mana Tuhan diwartakan di sana. Sebagai bendang di mana Tuhan dimuliakan di sana. Dan yang kedua, apapun yang menjadi kepiawaian kita, apapun yang menjadi pegangan kita hari-hari ini, abaikan itu untuk melakukan firman. Contoh kecil, kerja sampai jam 5, ibadah jam 6. Kadang-kadang kita capek. Nggak apa-apa. Kalau Anda prioritas Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi. Kalau Anda prioritas tidur, sampai di situ. Artinya seperti ini, saudara. Keajaiban Tuhan diberi kepada orang yang komit dengan hidupnya. Bahwa apapun yang dia kerjakan, kepiawaian dia, apapun itu, dia mau tinggalkan demi melakukan kebenaran firman. Standarnya adalah kita sudah lepaskan kepiawaian dan kita lakukan firman. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Amsal pasal 2 ayat 7 katakan Tuhan menyediakan pertolongan. Nah, kata menyediakan artinya mengatur yang pertama. Dari kata aurak tadi. Yang kedua menata. Menata berkat kita. Menata kesehatan kita. Menata artinya dari yang tidak tertata menjadi tertata. Enak dipandang, enak dinikmati dan lain-lain sebagainya. Tuhan tata keuangan kita supaya dia mengalir dalam lumbungmu. Tuhan tata jalur berkat itu terjadi bagi kita. Yang kedua, yang ketiga melengkapi dari kata aurak tadi. Tuhan bukan cuma sekedar menyediakan, Tuhan bukan cuma sekedar mengatur, Tuhan bukan cuma sekedar menata, tetapi Tuhan melengkapi yang kurang-kurang dari kita. Melengkapi dari yang kurang-kurang dari janjinya yang belum diberlakukan dalam hidup ini, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, menangani, kata aurak artinya. Tuhan tangani apa yang perlu kita tangani, saudara. Oh, luar biasa. Ayat ini luar biasa bagi kita. Artinya, Tuhan yang ganti berperang bagi kita dalam kitab Keluaran. Artinya, Tuhan yang akan mengatur, menata, melengkapi, menangani. Yang kelima, mempersiapkan berkat itu terjadi bagi kita. Tetapi bagaimana berkat itu akan terjadi bagi kita, pertolongan Tuhan itu akan terjadi bagi kita, kalau kita nggak sama seperti Simon. Kita perlu memposisikan hidup ini sama layaknya Simon dalam kitab Lukas. Tapi sedikit saya menyerempet dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-7. Kata menyediakan luar biasa terjadi bagi kita. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu bahasa tetesan air matamu, Tuhan tahu apa yang sementara engkau kerjakan hari-hari ini. Kerjakanlah bagian Anda, maka Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan bagi kita. Dan firman Allah katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau melakukan bagiannya, Dia atur, Dia tata, Dia lengkapi, Dia tangani, dan Dia mempersiapkan. Kita terheran-heran dengan apa yang Dia buat. Sebabnya kalau kita kembali ke Lukas pasal yang kelima tadi, terheran-heran orang di sekeliling Simon. Kenapa? Jalannya koyak. Kenapa? Berkatnya melimpah. Kenapa? Berkatnya orang mana udah bilang tak buang-buang. Tapi jangan kita hanya lihat dari sisi itu. Kenapa bisa itu terjadi? Karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menata,
Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menangani, dan Tuhan yang mempersiapkan berkat itu terjadi bagi Simon. Tetapi berkat itu tidak datang dengan sendirinya. Dengan cara Simon memberikan perahunya, hartanya, pekerjaannya, usahanya, prioritas untuk pelayanan. Dan yang kedua, mengabaikan kepiawaian yang dia miliki untuk melakukan firman. Lakukan firman harga mati bagi kita untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan. Sehingga kata menyediakan aurak ini akan terjadi dalam kitab Amsal pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Apa yang akan terjadi bagi kita? Firman Allah katakan pertolongan. Nah, pertolongan dalam bahasa asli menggunakan kata ausar. Dalam penulisan kata A-Z-A-R, auzar. Artinya, pertolongan itu bukan cuma sekedar menyelesaikan, bukan cuma sekedar sampai di keajaiban itu, tetapi firman Allah katakan lebih dari itu. Satu, mengelilingi dengan berkat. Ini luar biasa, saudara. Yang kedua, melindungi, ada proteksi. Kalau panah api si iblis dipanahkan kepada kita, kita dijagai. Kalau ada orang yang memasang jerat, iblis yang memasang jerat supaya kita terperosok ke dalamnya, Tuhan jagai. Tuhan bilang, kanan, kiri, dijagainya kita. Dari ancaman kuasa gelap, dari ancaman orang, dari jerat dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga dari kata ausar tadi adalah membantu. Arti membantu maksudnya begini, saudara, meringankan pekerjaan kita, membantu meringankan beban kita, membantu membuka jalan bagi kita, membantu terbukanya berkat bagi kita. Ketika kita sudah nggak mampu, ada orang yang bantu, itu luar biasa. Ketika kita nggak mampu, tangan Tuhan turun atas kita. Sebabnya jangan heran Lukas pasal 5 memberitahukan itu. Sebabnya hari-hari ini mari kita sama seperti Lukas pasal yang kelima. Sehingga saya dan saudara akan mengalami di mana Tuhan bekerja secara ajaib bagi kita. Di mana Tuhan menyatakan keajaibannya terjadi dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, mungkin hari-hari ini engkau seperti Simon. Sudah melakukan bagian Anda. Sudah melakukan bagian kita. Lewat kepiawaian, melihat ekonomi yang lagi nggak bagus, melihat keadaan di sekeliling kita, kesusahan yang kita alami dan lain-lain sebagainya. Mungkin segala upaya engkau sudah lakukan. Mungkin ketika engkau sakit, segala upaya engkau sudah lakukan. Mungkin ketika engkau tertutup jalan, engkau segala upaya, daya upaya engkau sudah kerjakan. Tetapi tidak ada hasil, mungkin karena kekuatanmu sendiri. Tapi mari kita berkaca kepada Simon. Jadikan apa yang kita punyai sebagai mimbar penginjilan, mimbar pelayanan. Dimanapun kita pergi dan berada, kita menjadi berkat. Di tempat pekerjaan, apapun itu, saudara, mari kita berdampak bagi pelayanan. Jangan kita nggak berdampak bagi pelayanan, kita menginginkan keajaiban. Ini terbalik, saudara. Keajaiban itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Engkau nggak berdampak bagi pelayanan, engkau nggak berdampak bagi Injil, engkau nggak berdampak bagi lingkungan dan sekitar pelayananmu. Jangan engkau berharap bahwa keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Berdampak terlebih dahulu, baru keajaiban Tuhan terjadi bagi hidupmu. Poin yang kedua dari kitab Lukas pasal yang kelima yang saya ingin tekankan malam hari ini bagi kita. Ketika saya dan saudara dalam melakukan firman, jangan terbatas hanya pada nalar saja. Oh, firman bilang begini, hanya pada nalar saja. Contoh, beri maka engkau akan diberi. Secara nalar nggak mungkin nih. Bagaimana kita akan diberkati kalau kita banyak memberi? Tapi firman Allah konteksnya seperti itu, saudara. Sepertinya nggak masuk akal firman Allah. Sepertinya perintah Tuhan nggak masuk akal bagi kita. Tapi mari kita lakukan walaupun itu nggak masuk akal. Tinggalkan kepiawaian kita mengenai gali firman lah, baca firman dan lain-lain. Tinggalkan.
demi untuk kita melakukan firman. Maka kembali ke kitab Amsal tadi, maka saya dan saudara akan mengalami berbagai hal yang luar biasa terjadi bagi saya dan saudara. Persoalan hari-hari ini adalah ketika saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan masih lebih memprioritaskan uang, pekerjaan, harta, dan lain-lain sebagainya daripada melakukan firman. Persoalannya bagi kita hari-hari ini adalah ketika kita ada di bendang pekerjaan, kita nggak menjadi berkat di sana. Mimbar pelayanan tidak ada di sana. Dengar baik, firman Allah ingin mengajarkan kepada kita. Keajaiban Tuhan akan terjadi bagi kita, disediakan bagi kita, yang menjadikan apa yang kita miliki itu mimbar pelayanan. Mengerti maksud saya, saudara? Mimbar pelayanan artinya begini, saudara. Ada pengajaran firman ditebarkan di sana. Kan pengajaran firman nggak terlalu muluk-muluk untuk firman Allah, ada pendeta yang khotbah lebih bagus kalau ada pendeta yang khotbah di tempat usahamu dan lain-lain sebagainya. Mungkin engkau mengadakan doa setiap bulan, ada ibadah di kantor, setiap bulan ada ibadah di toko, setiap bulan ada ibadah di tempat bisnis Anda dan lain-lain. Itu bagus. Menjadikan tempat usahamu mimbar pelayanan. Artinya begini, saudara. Apapun profesi kita, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita menjadi berkat. Lewat cara hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat senyum kita, lewat teguran kita, lewat apapun itu, saudara. Apatah lagi kalau itu kita jadikan mimbar pelayanan. Ini luar biasa. Nggak perlu kita ada di mimbar khotbah kan, di gereja dan lain sebagainya. Firman Allah mengajarkan kita, dimanapun kita, apapun profesi kita, kita harus membawa Yesus di sana. Kita beritakan Yesus di sana, supaya yang ajaib-ajaib terjadi bagi kita. Yuk, puji Tuhan. Saya akan tutup dari hal ini, saudara. Dalam hidup ini, ketika saya dan saudara ada pada titik itu, maka percaya saya dan saudara akan mengalami janji-janji Bapa yang luar biasa. Yuk, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang kedua tadi. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Artinya orang yang jujur artinya begini, saudara. Kenapa saya ingin mengangkat kata jujur di sini? Karena berdasarkan pada Lukas pasal yang kelima tadi. Pengertiannya agak sama, saudara. Ketika jujur diungkapkan dari penggunaan kata bahasa Ibrani yausau, penulisannya yasar, yashar, dalam pengucapannya yausau, artinya lurus. Yang kedua benar, dan yang ketiga menyenangkan. Yang keempat adil, dan yang kelima tegak, nggak bengkok-bengkok. Lurus saja dia, nggak ada bengkoknya. Firman Allah membawa kita kepada satu titik pemahaman, di mana bahwa aktualisasi kita hari-hari ini menentukan berkat Tuhan terjadi bagi kita. Lukas pasal 5 mengajarkan kepada kita aktualisasi kita menentukan keajaiban Tuhan itu terjadi bagi kita. Selama aktualisasi kita mengenai Yesus dimanapun itu, percaya keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Jangan di tempat kita beraktualisasi, Yesus tidak diberitakan di sana. Di tempat kita bekerja, nggak ada kata Yesus. Orang nggak tahu kita Kristen sejati. Orang nggak tahu kita orang Tuhan. Orang nggak tahu kita melakukan firman dan lain-lain sebagainya. Dimanapun kita, dalam aktivitas apapun kita, di marketplace, firman Allah katakan, Injil harus diberitakan di sana. Maka keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Apapun profesi kita, sebagai nelayan, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai bisnismen, swasta, dan lain-lain sebagainya, pegawai negeri, dimanapun Anda, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, mendorong kepada kita, kalau kita hanya sebatas dengan kekuatan kita di marketplace itu, engkau tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan.
Dan hasilnya bisa jadi akan sama seperti Simon. Sepanjang malam, sepanjang waktu berusaha tidak mengalami hasil. Sepanjang waktu berbisnis tidak mendatangkan berkat. Sepanjang waktu melakukan aktivitas tidak mengalami keajaiban. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan kekuatan, dan Yesus tidak pernah Yesus tidak pernah diberitakan di sana. Dan apa yang kita kerjakan itu tidak ada mimbar pelayanan di sana. Yesus tidak pernah diberitakan di sana. Malam hari ini firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, keajaiban Tuhan tersedia bagi kita, yang dimanapun kita mampu menjadikan tempat itu mimbar pelayanan, mimbar penginjilan. Yesus diberitakan di sana. Mungkin karena engkau baik, mungkin karena engkau memberitakan firman, mungkin karena nyanyianmu ada orang yang bertobat, mungkin karena kesaksianmu ada orang yang dikuatkan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin firman sedikit-sedikit engkau katakan, tapi lewat kesaksianmu, lewat apa yang engkau kerjakan dan lain-lain sebagainya, orang melihat Yesus di sana. Percaya bahwa keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, apapun profesi kita, jika lewat profesi itu Yesus diberitakan, percaya keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Profesi apapun Anda, kalau Yesus diberitakan di sana, percaya bahwa hal-hal yang ajaib Tuhan mampu sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Sebabnya, sahabat Skylight, dimanapun Anda berada, kalau hari-hari ini engkau punya masalah, engkau punya problem, engkau punya persoalan, sakitmu menahun, apa yang kau sementara kerjakan tidak mengalami yang namanya berkat dan kelebihan, mari kita cek diri kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan, atau mungkin di tengah-tengah engkau berusaha itu tidak nampak Yesus di sana. Yesus perlu nampak dalam setiap aktivitas kehidupan kita, supaya keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.